Roh Kudus memberi kuasa kepada para murid. Shalom Sweetie Kids, Cornerstone Kids, dan anak-anak dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama Lose Reinhardt. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan sukacita. Seperti Lose hari ini, sukacita. Tidak seperti beberapa waktu yang lalu, Lause sempat tidak bisa ngapa-ngapain karena kaki Lause kesleo akibat jatuh dari tangga. Padahal hobi Lause adalah main sepak bola. Jadi kalian dapat membayangkan betapa sedihnya Lause waktu itu. Tapi bersyukur, sekarang kaki Lause sudah sembuh dan bisa berjalan dengan baik. Bisa main sepak bola lagi. Nah, begitupun dengan kalian yang ada di rumah. Mari kita bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita hari ini. Lause ajak kalian semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kami untuk kami boleh beribadah, memuji nama Tuhan, dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus,
sertai setiap kami, pimpin setiap kami, anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, tadi Lause cerita pengalaman waktu Lause sakit. Sangat-sangat tidak enak. Apakah kalian juga pernah mengalami sakit berat seperti yang Lause alami? Pasti saat itu kalian sedih, bukan? Nah, Lause jadi ingat ada sebuah cerita mengenai orang yang juga sangat sedih karena dia sakit. Sakitnya bukan berhari-hari, bukan berminggu-minggu, bukan juga bertahun-tahun. Wah, seperti apa ya rasanya? Permisi, Pak. Ya, ada yang bisa saya bantu? Apa betul dulu di sini ada orang yang lumpuh? Ya, betul. Dan sayalah orangnya. Hah? Yang betul, Pak. Bagaimana ceritanya? Kakiku dulu tak begini. Dulu aku lumpuh dari sejak lahir. Aku sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkanku. Sekarang aku sudah sehat, tidak lumpuh lagi. Dulu, setiap hari, teman-teman saya mengangkat saya dan meletakkan saya di dekat pintu gerbang Bait Allah agar saya meminta-minta uang untuk membeli makan dan kebutuhan sehari-hari. Lalu, suatu hari, lewatlah dua orang bapak yang bernama Petrus dan Yohanes. Mereka terus menatap kepada saya. Wah, saya pikir mereka pasti sangat kasihan kepada saya dan ingin memberi saya uang yang banyak. Jadi, dengan malu-malu, saya mengulurkan tangan. Pasti diberi banyak nih. Tapi, Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Kemudian, ia memegang tangan kananku untuk membantuku berdiri. Lalu, benar, aku bisa berdiri. Aku berjalan, berlari, melompat. Terpujilah Allah atas perbuatannya yang ajaib bagiku. Lalu, orang-orang berkerumun mengelilingi aku. Mereka semua takjub melihatku karena mereka tahu betul aku lumpuh sejak lahir. Berarti sudah 40 tahun aku tidak bisa berjalan. Dan setiap hari mereka melihatku ada di sini. Bukankah itu pengemis yang lumpuh sejak lahir? Siapa yang menyembuhkannya? Orang lumpuh itu mengatakan, Yesus yang menyembuhkannya. Aku jadi ingat lagu ini. Dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lalu orang banyak yang melihatku berjalan, melompat, dan memuji Allah, mengikuti aku, Petrus, dan Yohanes di serambi yang disebut Serambi Salomo. Banyak orang datang dan ingin tahu bagaimana aku bisa berjalan. Lalu berkatalah Petrus, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang itu berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Bukan karena kuasaku, laki-laki lumpuh ini dapat berjalan, tetapi oleh kuasa dan nama Yesus Kristuslah yang telah menyembuhkan dan menguatkan kaki dari laki-laki ini. Seperti yang telah kalian lihat sekarang. Yesus yang telah kamu serahkan untuk dibunuh, namun Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan sekarang dia telah bersama dengan Bapaknya di sorga. Kami adalah saksinya, dan saat ini kami memberitahu kamu bahwa Anak Allah, Juru Selamat yang dijanjikan itu telah bangkit dari antara orang mati. Sekarang saatnya kamu bertobat dari dosa dan memohon pengampunannya. orang banyak itu makin heran mendengar perkataan Petrus. Mereka mengira bahwa Petrus dan Yohaneslah yang telah menyembuhkan aku dari kelumpuhanku. Namun Petrus bersaksi bahwa karena kuasa Yesus yang telah bangkit dari kematianlah yang telah menyembuhkan aku. Setelah orang banyak itu mendengar perkataan Petrus, mereka bersuka cita dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Di antara orang banyak yang mendengar perkataan Petrus, kira-kira ada 5.000 orang laki-laki yang menjadi percaya. Puji Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik, kisah bapak yang lumpuh. Bapak yang tadinya lumpuh itu. Terpujilah Yesus. Namun, apa yang terjadi selanjutnya ya? Ternyata para pemimpin Yahudi menjadi sangat marah mendengar perkataan Petrus. Mereka tidak ingin Petrus dan Yohanes memberitakan mengenai kebangkitan Yesus. Mereka tidak suka akan pemberitaan Petrus tentang Yesus, sebab merekalah yang telah menyalibkan Yesus hingga Yesus mati. Mereka pikir setelah mereka menyalibkan, maka berita tentang Yesus adalah anak Allah juga akan hilang. Lalu mereka menangkap Petrus dan Yohanes dan memenjarakannya hingga esok harinya. Keesokan harinya, Petrus dan Yohanes disidang di depan pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua, serta ahli-ahli Taurat. Tidak ketinggalan, hadir pula di sidang itu Imam Besar Hanas dan Kayafas, Yohanes, dan Alexander. Di sidang itu, Petrus dan Yohanes diperiksa tentang bagaimana mereka menyembuhkan orang lumpuh itu. Lalu Petrus menjawab, Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa untuk menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kalian semua bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang dibangkitkan Allah dari antara orang mati, oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dan sehat sekarang di depan kamu. mendengar kesaksian Petrus itu, heranlah pemimpin-pemimpin dan tua-tua agama saat itu. Mereka heran melihat keberanian yang ditunjukkan Petrus dan Yohanes. Sebab yang mereka tahu, Petrus dan Yohanes adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Bagaimana mungkin orang yang biasa saja bisa bersaksi dengan sangat berani?
Seketika itu juga mereka ingat bahwa Petrus dan Yohanes adalah murid Yesus yang telah mereka salibkan. Orang lumpuh yang telah sembuh hadir dan berdiri di samping Petrus dan Yohanes, sehingga para pemimpin agama itu tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Mereka berunding bagaimana supaya Petrus dan Yohanes tidak lagi memberitakan berita tentang Yesus yang bangkit dan hidup. Mereka tidak ingin berita tentang nama Yesus yang berkuasa itu menyebar secara luas kepada seluruh penduduk Yerusalem. Akhirnya mereka merencanakan untuk mengancam dan melarang Petrus dan Yohanes supaya jangan memberitakan kepada siapapun tentang Yesus Kristus. Ketika Petrus dan Yohanes mendengar ancaman dari pemimpin-pemimpin agama itu supaya mereka jangan memberitakan Yesus Kristus, berkatalah Petrus dan Yohanes, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar." Roh Kudus yang tinggal di dalam diri Petrus dan Yohanes membuat mereka berani untuk melawan ancaman dari para pemimpin agama itu. Para pemimpin agama tetap mengancam mereka, tetapi akhirnya mereka kalah dan melepaskan Petrus dan Yohanes karena tidak dapat menemukan kesalahan apapun untuk menghukum mereka berdua. Ditambah lagi, banyak orang yang percaya dan memuji nama Tuhan atas apa yang Petrus dan Yohanes lakukan dengan menyembuhkan orang lumpuh tadi. Akhirnya, Petrus dan Yohanes dibebaskan dan mereka semakin giat dan berani memberitakan nama Yesus Kristus. Wah, luar biasa. Siapa yang hebat anak-anak? Yes, Tuhan Yesus. Anak-anak, kalian pasti tahu dong siapa Petrus dan Yohanes yang barusan Lause ceritakan. Petrus dan Yohanes adalah orang biasa. Dulu pekerjaan mereka adalah seorang nelayan. Itulah sebabnya para pemimpin agama tercengang atas perkataan Petrus dan Yohanes karena mereka tahu bahwa Petrus dan Yohanes bukanlah orang terpelajar. Dan kalian pasti ingat, dulunya Petrus adalah orang yang penakut. Dia pernah menyangkali Yesus sampai 3 kali karena dia takut orang-orang mengenalinya sebagai murid Yesus. Jadi, bagaimana mungkin Petrus dan Yohanes dapat berani berbicara di depan banyak orang? Apalagi di depan para pemimpin agama dan para tua-tua. Kalau saat ini mungkin seperti berbicara di depan presiden dan para menteri. Wah, membayangkannya saja Lause sudah gemetar deh. Jadi, mengapa mereka berani ya? Betul, kuasa Roh Kudus membuat mereka berani memberitakan tentang Yesus Kristus dan memberi mereka kuasa di dalam nama Yesus untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Sehingga menjadi kesaksian yang hidup dan nyata bagi semua orang bahwa Yesus adalah anak Allah dan nama Yesus mempunyai kuasa untuk menyelamatkan, menyembuhkan, dan memulihkan setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus yang disalibkan, mati, dan dikuburkan, lalu bangkit dari kematian itulah yang Petrus dan Yohanes beritakan. Mengapa mereka begitu yakin akan Yesus? Yap, karena mereka menyaksikan sendiri semua peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus, maka mereka ingin membagikan kabar baik itu kepada semua orang seperti yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. So, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian berani memberitakan tentang Tuhan Yesus? Berani? Yes. Takut? No. Karena Lause mengalaminya. Lause tidak pernah berpikir
akan menjadi seperti sekarang ini. Dulu, cita-cita Lause adalah menjadi atlet. Lause pernah sekolah sepak bola, sekolah bulu tangkis. Kalian bisa lihat kan tubuh Lause yang atletis ini? Dulu, Lause bukan orang yang pandai berbicara. Tapi, waktu Tuhan memberi kesempatan kepada Lause, memanggil Lause untuk menyerahkan diri, melayaninya, Lause bilang, "Ya Tuhan." Dan tarang, kasih Yesus mengubahkan Lause. Kuasa Roh Kudus memampukan Lause untuk dapat memberitakan firman Tuhan kepada orang tua, remaja, dan juga anak-anak. Jadi, sekalipun kalian masih kecil, Roh Kudus juga bekerja di dalam diri kalian loh. Berdoalah dan minta pimpinan Roh Kudus agar diberi kesempatan untuk dapat memberitakan kasih Yesus. Karena masih banyak orang-orang yang belum dapat mendengar tentang siapa Yesus yang dapat menyelamatkan mereka. Dan kita juga bisa menyaksikan kasih Tuhan lewat hidup kita, melalui perkataan kita, cara kita bersikap, cara kita beribadah, dan lain-lain. Jangan biarkan iblis mengganggu kita sehingga membuat kita malu memperlihatkan kalau kita adalah anak Tuhan, membuat kita jadi takut untuk bersaksi, dan lain sebagainya. Dalam nama Yesus, kita pasti bisa. Lause jadi ingat lagunya? Mari kita nyanyi sama-sama ya. Kita percaya di dalam nama Yesus, kita pasti bisa melakukan segala perkara untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Anak-anak, mari kita sama-sama membaca ayat hafalan kita hari ini, diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita ulangi sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus, ajari setiap kami agar kami boleh berani memberitakan kebenaran Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian lewat hidup kami, perkataan kami, maupun kehidupan kami Tuhan. Meskipun kami masih kecil, tapi kami berani karena Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Mari kita memberitakan firman Tuhan dengan berani. Tuhan Yesus memberkati.